Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, alhamdulillah baik semua ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Mbak Hamna untuk memimpin doanya. Baik, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Mbak Hamna. Sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum memasuki pada materi hari ini, kita akan mengecek dulu nih teman-teman, apakah ada yang mengingat minggu kemarin kita belajar mengenai apa? Ayo, ada yang ingat nggak? Silakan Mbak Fitri. Tentang tekanan zat, Bu. Iya, bagus sekali Mbak Fitri. Apakah ada yang masih ingat tekanan zat apa saja yang telah kita pelajari minggu kemarin? Saya, Bu. Ya. Tekanan zat padat yaitu gaya yang diberikan oleh benda padat pada suatu permukaan persakan luas, Bu. Iya, benar sekali Mbak Laili. Apakah ada yang masih ingat selain tekanan zat padat, kita sudah mempelajari mengenai tekanan zat apa lagi anak-anak? Zat cair, Bu. Iya, benar sekali. Ya, Zat cair cair. itu disebabkan oleh berat cair itu sendiri dan dipengaruhi oleh kedalaman. Iya, benar sekali. Nah, jadi materi mengenai tekanan zat padat, cair, dan gas sudah dapat dipahami ya di minggu kemarin. Hari ini kita akan melanjutkan pada materi listrik statis anak-anak. Sebelumnya Ibu akan memutarkan sebuah video, tolong dicermati dengan cermat. Diperhatikan ya anak-anak. Oke, sudah diperhatikan semua ya. Oke, sekarang coba apakah ada yang bisa memberitahu Ibu apa yang kalian dapatkan dari video yang telah diamati tadi? Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi di video sedotan yang sudah digosok-gosokkan ke tisu didekatkan dengan sedotan satunya saling menjauh, Bu. Iya. Apakah ada yang ingin berpendapat lagi? Saya, Bu. Iya, silakan. Jadi sedotannya kalau didekatkan dengan telapak tangan mendekat ke telapak tangannya, Bu, tidak seperti saat didekatkan dengan sedotan satunya. Iya, bagus sekali Mbak Latifah dan Mbak Jihan. Nah, tadi kan kita sudah mengamati nih anak-anak. Kalau tadi sedotan yang sudah digosok-gosokkan dengan tisu, ketika didekatkan dengan sedotan lain itu akan saling menjauh. Dan ketika didekatkan dengan telapak tangan itu akan saling mendekat. Apakah ada yang tahu kira-kira kenapa bisa seperti itu? Ayo, apakah ada yang ingin menjawab? Saya, Bu. Iya, silakan Mbak Jihan. Mungkin ketika sedotan didekatkan dengan sedotan tadi menjauh karena muatan bendanya sama, sedangkan ketika didekatkan dengan telapak tangan muatannya berbeda, Bu. Iya, benar sekali yang telah disampaikan oleh Mbak Jihan. Nah, jadi ketika sedotan tadi yang sudah digosokkan dengan tisu didekatkan dengan sedotan lainnya itu akan saling menjauh karena muatannya sama. Nah, ketika didekatkan dengan telapak tangan kita itu akan saling mendekat atau tarik menarik. Hal itu terjadi karena muatannya berbeda. Nah, fenomena tadi itu merupakan salah satu contoh fenomena dari gejala listrik statis anak-anak. Listrik statis itu merupakan kumpulan muatan listrik
yang berada dalam keadaan diam atau tidak mengalir. Hal ini terjadi karena gesekan dua benda yang menyebabkan elektron dari benda yang satu akan berpindah ke benda yang lainnya. Nah, untuk mempelajarinya lebih lanjut, di sini Ibu sudah memiliki beberapa benda. Di sini ada balon, ada penggaris, dan ada kertas. Nah, silahkan kalian duduk berkelompok dulu seperti kemarin. Sudah? Oke, nah ini untuk kelompok 1 kalian mendiskusikan mengenai balonnya. Terus untuk kelompok 2 mendiskusikan mengenai penggarisnya ya. Untuk petunjuk pengerjaan dan praktikumnya udah ada di LKPD, silahkan kalian diskusikan secara berkelompok. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum. Oke, Ibu kasih waktu 30 menit, apakah cukup? Cukup. Oke, nanti apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan bertanya pada Ibu ya. Oke, silahkan mengerjakan. Di sini ada yang kesulitan nggak? Nah, ini nanti digosok-gosokkan di rambut, nanti apa yang terjadi kayak gitu diamatin ya. Dari kelompok 2 apakah ada yang ingin ditanyakan? Minta kertas. Oh iya. Nah, Ini dipotong-potong belum? iya, dipotong-potong, nanti setelah digosokkan di rambut nanti didekatkan ke kertas potongan tadi, apakah mengangkat atau tidak. Nah, nanti Tapi nggak bawa gunting kan? disuek-suek aja. Nah nanti ketika didekatkan itu apa yang terjadi, dicari penyebabnya ya. Sudah dipahami semua? Oke, nah karena waktu diskusi sudah habis, silahkan untuk kelompok 1 memulai presentasinya. Maju mbak? Iya. Iya, kalau sudah boleh. Yang satu memperagakan, yang satu cuma digosok-gosok. Diperhatikan dulu ya presentasi dari kelompok 1. Baik, kami dari kelompok 1 izin presentasikan hasil diskusi kami. Jadi, pada hasil percobaan kami, ketika balon digosokkan ke rambut, dapat menarik helaian rambut. Hal ini dikarenakan terjadi perpindahan elektron dari rambut ke balon. Terjadi perpindahan elektron dari rambut ke balon karet, sehingga balon akan bermuatan negatif dan rambut akan bermuatan positif. Karena muatan kedua benda ini berbeda, maka akan saling tarik-menarik yang membuat balon dapat menarik helaian rambut. Coba disamakan. Iya, ya ini tertarik ya rambutnya ya anak-anak, bisa diamati di sini. Bagus sekali untuk kelompok 2. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, nah kalian sudah bagus sekali ya presentasinya hari ini. Nah, untuk menyamakan persepsi, silahkan Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai apa yang telah kalian diskusikan tadi. Nah, di sini kalau kita membahas mengenai listrik statis, kita tidak luput dari yang namanya konsep atom. Nah, konsep atom itu atom ada apa aja? Ada yang namanya proton. Proton bermuatan apa anak-anak? Positif. Neutron? Neutron bermuatan apa? Iya, benar ya, netral atau tidak bermuatan. Bermuatan. Kemudian ada apa lagi? Iya, elektron. Bermuatan apa anak-anak? Negatif. Nah, jadi ketika benda itu melepaskan elektron, dia akan bermuatan positif. Nah, ketika benda itu menerima elektron, dia akan bermuatan negatif anak-anak. Nah, tadi ketika benda yang tarik-menarik yang sudah kalian praktekkan tadi itu tidak luput dari yang namanya tabel tribolistrik. Di sini ada beberapa benda. Yang pertama itu ada ebonit, yang kedua ada teflon, yang ketiga ada silikon, yang keempat ada vinil, yang kelima ada plastik, yang keenam itu ada balon,
Yang ketujuh ada kertas. Kedelapan itu ada sutera. Kesembilan ada rambut kucing. Kesepuluh ada benang wol. Ke-11 ada rambut manusia. Dan ke-12 itu ada kulit manusia. Nah, cara membaca tabel ini, ketika dia semakin menaik, dia akan semakin sukar atau sulit melepaskan elektron. Nah, ketika dia lebih menurun, dia akan lebih mudah melepaskan elektron. Nah, coba. Tadi kelompok 1 mendapatkan benda apa? Penggaris yang digosokkan ke rambut ya? Oke, nah tadi kelompok 1 penggaris. Penggaris itu terbuat dari apa anak-anak? Plastik. Oke, penggaris terbuat dari plastik, berarti dia ada di angka nomor 5. Ya kan? Penggaris plastik. Dengan tadi bendanya apa lagi? Rambut ya? Oke, nah dengan rambut. Nah, rambut ini dia ada di angka 11. Oke, nah karena penggaris plastik ini ada di angka 5, berarti dia lebih sulit melepaskan elektron daripada rambut manusia, ya kan? Nah, otomatis berarti di sini elektron itu tuh mengalir dari rambut manusia ke penggaris plastik. Nah, hal ini menyebabkan rambut manusia itu bermuatan positif karena dia lebih mudah melepaskan elektron. Nah, dan penggaris plastik ini tuh bermuatan negatif karena dia lebih sukar atau lebih sulit melepaskan elektron. Nah, karena dia muatannya berbeda ini anak-anak, yang rambut manusia positif, yang penggaris itu negatif, maka keduanya akan saling tarik-menarik. Makanya tadi helaian rambutnya bisa keangkat seperti itu. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum. Oke, karena belum. Oke. Karena waktunya sudah hampir habis, apakah ada yang ingin menyimpulkan apa saja yang kalian dapat dalam kegiatan pembelajaran hari ini? Ayo, apakah ada yang ingin berpendapat? Saya Bu, Ya, silakan Mbak Luna ya. hari ini kita sudah belajar mengenai penyusun atom Bu. Ada neuron yang tidak memiliki muatan, ada proton yang bermuatan positif, dan ada elektron yang bermuatan negatif Bu. Ya, terus apakah ada yang ingin berpendapat lagi, menambahkan pendapat dari Mbak Luknaya? Saya Bu, Ya, silakan Mbak Fitri. Jadi kita sudah mempelajari bahwa benda yang bermuatan positif itu melepaskan elektron dan benda yang bermuatan negatif itu menerima elektron. Nah, apabila muatan sejenis didekatkan maka akan tolak menolak seperti sedotan dengan sedotan tadi. Dan apabila muatan berbeda jenis didekatkan maka akan tarik menarik Bu. Oke, nah terima kasih ya Mbak Fitri atas pendapatnya. Apakah ada yang ingin berpendapat atau bertanya lagi? Saya izin bertanya Bu, kalau sisir digosokkan ke rambut, itu nanti yang bermuatan positif sisir atau rambutnya ya Bu? Iya, benar sekali. Ini pertanyaan yang bagus ya Mbak Hamna. Di sini kita bisa memperhatikan tabel ini lagi anak-anak. Tadi sisir itu terbuat dari apa? Plastik. Ya kan, sisir terbuat dari plastik kan? Iya. Umumnya. Iya. Nah, terbuat dari plastik berarti dia di angka 5 sama seperti penggaris. Ini diganti sisir. Nah, kalau digosokkan ke rambut manusia berarti dia tetap 11. Nah, karena sisir ini itu tuh lebih sukar melepaskan elektron, maka dia akan bermuatan negatif. Dan rambut itu tuh lebih
mudah untuk melepaskan elektron, maka dia akan bermuatan positif karena elektronnya mengalir dari rambut ke sisir. Nah, hal ini kan juga berbeda nih, makanya dia akan tarik menarik. Sampai sini ada yang ditanyakan lagi Mbak Hamna? Sudah jelas, Bu. Oke, ini pertanyaan yang bagus ya Mbak Hamna. Oke, nah karena waktunya sudah habis, pembelajaran mengenai listrik statis ini juga sudah dapat dipahami. Pembelajaran hari ini cukupkan sampai di sini ya. Untuk tugas di rumah, silahkan kalian mengerjakan LKS halaman 84 dan mempelajari untuk materi berikutnya yaitu listrik dinamis. Oke. Nah, terima kasih atas semangat dan partisipasinya hari ini. Sudah bagus semua, kelas ini sangat semangat ya belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.